Selamat sore rekan-rekan. Kita sambung ngobrol dalam suasana kebatinan politik yang masih memanas ini. Eh, Kata kawan saya kemarin, dia telepon dari Singapura, mengatakan bahwa manajemen politik Indonesia itu kurang ciamik katanya. Itu pandangan mereka gitu. Tapi anyway, apapun yang dibicarakan, kita sekarang sedang merasakan suasana itu memang. Jadi khususnya pasca Pilpres yang di mana posisi PDIP menjadi inferior itu merembet-rembet kemana-mana. Tidak ada yang diuntungkan sebenarnya seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya. Uh, Hari ini saya buat video susulan jeda satu hari saja karena kemarin masih ada yang tercecer. Satu tentang Bu Megawati marah-marah dengan para wartawan, adik-adik wartawan yang kalau tidak mau teriak merdeka keluar dan sebagainya. Itu sebenarnya sebuah apa ya yang disebut arogansi itu sebenarnya di situ. Sadar atau tidak sadar itu tidak apik menurut pandangan orang gitu. Apalagi Ibu Mega kan politikus senior yang mengaku bahwa Indonesia ini kalau nggak ada dia entah bagaimana nantinya dan sebagainya, kan seperti itu selalu kita dengar. Tapi kalau dengan perilaku seperti itu, ya bertolak belakang dengan apa yang diucapkannya itu tidak baik. Berikutnya, Bu Mega juga kemarin bicara soal katanya PDI ada yang mau ngambil. Sebenarnya mau ngambil siapa gitu kan? Gitu. Karena itu kan partai dinasti yang begitu kuat sebenarnya sekarang di depan mata bangsa Indonesia itu ya PDIP, karena Bu Mega 32 tahun nggak diganti sebagai ketum. Mbak Puan ada di sana, cucunya juga ada di sana. Jadi kalau kemarin ada yang teriak-teriak Pak Jokowi membentuk dinasti itu ya kebalik-balik gitu. Ngelihatnya dari sudut mana kita nggak tahu. Tapi ya itu tadi karena becek ke titik olo ketoro kata orang Jawa, itu harus dipegang, jadi hati-hati. Berikutnya soal reshuffle kabinet, ya komentarnya macam-macam. Ya memang hak prerogatif presiden, ya siap-siap aja nggak apa-apa kan gitu kan. Kan sekarang ini kalau saya lihat sebenarnya Pak Jokowi sedang menyiapkan masa transisi penggantian pemimpin, karena memang Pak Prabowo kan yang menyiapkan Pak Jokowi. Dan itu kan sudah disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri, bahwa dia disiapkan dengan begitu teliti oleh Pak Jokowi. Sehingga saya yakin bahwa apapun yang dikerjakan di ujung-ujung pemerintahan Pak Jokowi pasti berdiskusi dengan Pak Prabowo. Ya mungkin seperti Bahlil disiapkan Menteri SDM, berikutnya tadi Menteri Kemenkumham, ya mungkin juga akan meneruskan menjadi menteri di era kabinet Pak Prabowo. Ya saya pikir sah-sah aja. Jadi kalau itu dilakukan, yang saya ucapkan beberapa waktu yang lalu, ini adalah fondasi baru yang disiapkan Pak Jokowi. Bagaimana penggantian kepemimpinan di Indonesia ini harusnya memang disiapkan oleh pemimpin yang sebelumnya, dan dicari pengganti yang bisa meneruskan pekerjaan yang sudah baik. Begitu saya pikir, sehingga tidak ada gejolak, tidak ada cut off, tidak seperti zaman Soekarno dipotong Soeharto diturunkan, Habibie naik diturunkan, Gus Dur didongkel, Megawati disaingin SBY mutung, SBY diganti Pak Jokowi sempat juga mutung. Itu kan sebenarnya nggak bagus. Ya, sangat tidak bagus untuk sebuah negara lah. Ini bangsa besar. Saya jadi teringat tadi waktu saya jalan ke Vietnam beberapa waktu yang lalu. Saya pernah jalan dari Ho Chi Minh ke satu wilayah bekas perang Viet Cong, karena saya mau masuk terowongan yang pernah dijadikan terowongan perang itu. Di belakang saya ngobrol dengan guide. Saya tanya, kenapa ini ada Starbucks, ada Kentucky Fried Chicken, ada McDonald? Ini kan produk Amerika yang baru saja meninggalkan kalian dengan membunuh 2 juta masyarakat Vietnam. Dia menjawab dengan tertunduk, kami tahu sakit rasa itu sampai sekarang masih ada di benak kami. Tapi kalau kami simpan marah itu, kapan kami bisa membangun, katanya gitu. Jadi biarkanlah itu menjadi catatan
buat orang-orang tua kami bahwa mereka menjadi korban saat itu, tapi kami tidak lagi harus menarik perasaan itu berlarut-larut, karena kami hidup untuk masa depan, untuk anak-anak kami, anak cucu kami. Jadi, saya jadi terenyuh mendengarnya bahwa sebuah pemaafan yang dilakukan oleh bangsa Vietnam itu bukan untuk Amerika sebenarnya. Itu untuk dirinya sendiri gitu. Jadi kita ini kadang-kadang kan kalau memaafkan itu kan seolah-olah gengsi gitu. Padahal memaafkan itu ya untuk diri kita sendiri. Agar kita bisa ikhlas, kita bisa sadar bahwa semua manusia tidak terlepas dari sebuah kesalahan. Begitu tadi saya juga lihat video kawan yang kebetulan tur ke Nanjing di daerah China yang tahun 1937 dibantai oleh Jepang dalam satu provinsi 6 minggu, 300.000 masyarakat Cina dari mulai di dalam kandungan bayi 3 bulan, suami istri itu dibantai Jepang, itu masyarakat sipil sebenarnya semuanya, sampai darah jalan semuanya, jalan dan sungai berdarah semuanya. Dan Jepang tidak mengakui itu sampai sekarang. Dia bilang itu sebuah accident. Ya, tapi Cina sampai sekarang juga tidak menunjukkan kemarahan yang begitu meluap-luap. Dia walaupun tidak bisa dihilangkan dari sejarah, karena sekarang di sana ada museum yang begitu menyayat hati, tapi dia tidak mau membalas. Kalau posisinya sekarang dia mau membalas itu, 15 menit Jepang selesai itu, dirudal sama dia. Gitu kan. Itu sebuah kesabaran yang luar biasa, karena dia sekarang menang dengan teknologi yang dia hasilkan, dengan ketekunannya dia. Jadi dia menghasilkan output yang bisa dipakai bangsanya untuk kesejahteraan bangsanya, yang sekarang sudah merambah sampai ke bulan. Nah kita di sini ini, kita diberi contoh oleh orang-orang yang berpolitik dalam skop perebutan partai saja, ributnya sedemikian rupa. Padahal ini konteksnya membangun Indonesia. Untung Pak Jokowi ini orangnya sabar gitu, nggak perlu meledak-ledak. Dia kan dicaci maki tenang saja gitu. Khususnya dari kawan-kawan PDIP lah. Bu Megawati juga termasuk. Kenapa tidak bisa sabar untuk meredam kemarahan kita sendiri? Ya soal kalah satu hal. Merasa dikhianati ya relatif. Kalau kami sebagai bangsa yang di luar partai ya melihat itu sebuah kebaikan, karena kalau arogansi PDIP dibiarkan terus-menerus itu akan merusak struktur bangsa ini. Karena kita mau membangun, bukan mau memberi kekuasaan yang dilegalkan terus merambah kemana-mana dengan kemungkaran itu. Ya buktinya apa? Karena selalu kita sampaikan dan banyak banyak sudah dibicarakan oleh pihak-pihak lain bahwa satu saja tentang bagaimana PDIP mengganjal undang-undang perampasan aset koruptor itu adalah sebuah pertunjukan drama keburukan yang tidak bisa dihapus dari sejarah Indonesia. Karena berarti PDIP berpihak kepada koruptor. Itu clear loh. Jadi jangan disepelekan itu. Itu clear. Clearnya itu pastinya keburukan itu kalian jalankan. Jadi kalau sekalian kalian bicara soal wong cilik, partai wong cilik, orang selalu melecehkan kalian. Pada saat 16% jadi wong cilik kalian. Pada saat kemarin di atas 50% jadi besar kepala kalian. Ini sebenarnya bukan mengungkit kalian siapa dan kami siapa. Karena Indonesia ini kita punya gitu. Kalian mau apapun yang kalian lakukan, itu tidak bisa terlepas dengan kami, karena kami adalah rakyat Indonesia. Seperti saya tidak berpartai, saya tidak beroposan dengan siapapun, tapi netralitas berpikir saya harus saya sampaikan, mana yang baik, mana yang buruk, ini harus disampaikan. Kalau tidak, kalau kami biarkan kalian merajalela dengan mulut kotor itu, kita takut anak cucu kita ini akan melihat itu, apakah ini kebenaran gitu. Padahal itu kesalahan. Walaupun tidak 100% itu salah, ada benarnya juga di sana, mungkin ya. Tapi itu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Kalau kalian memaki-maki Jokowi, IKN dibangun dengan begitu luar biasanya, didoakan mangkrak, tidak diakui, Jokowi salah, Jokowi pengkhianat. Pokoknya semuanya kesalahan itu Jokowi semua gitu. Padahal rakyat di seluruh Indonesia ini menikmati bagaimana kehadiran seorang Joko Widodo. Ya,
apalagi rakyat-rakyat Papua yang begitu dimanjakan oleh Pak Jokowi, yang selama berpuluh-puluh tahun harga BBM saja mereka tidak bisa menikmati kesamaan dengan Jawa. Itu luar biasa zolimnya kita ini. Jadi saya pun merasa menjolimi rakyat Papua waktu itu. Tapi kalau sekarang kesetaraan itu sudah ada dibuat Pak Jokowi, kita ya sudah sama-sama rakyat Indonesia yang sama rata sama rasa. Katanya ada keadilan sosial. Jadi jangan kita yang deal, orang Papua yang sial gitu kan. Nggak boleh kayak gitu. Jadi ini saya sampaikan karena tadi saya melihat video, saya ingat waktu saya di Vietnam. Sekarang kita lihat Vietnam bagaimana dia majunya. Investor aja kita kalah kalau nggak salah saya. Karena apa? Dia tenang, dia nggak perlu demo sana sini. Dengan UMK yang di bawah Indonesia, dia bisa membangun negaranya, dia bisa membuat industri yang begitu luar biasa. Industri mobil saja udah duluan dia daripada kita. Itu dibangun dengan kestabilan politik, bos. Nggak bisa ada gangguan-gangguan seperti kita sekarang. Ini kalau nggak direndam, nanti tidak ada hal baik yang bisa dibawa ke depan. Kasihan anak-anak kita. Jadi tolonglah diredam perpolitikan ini agar tidak menjadikan gejolak. Soal gantian berkuasa itu kan biasa. Karena kekuasaan yang kalian idam-idamkan untuk langgeng di dunia ini, itu toh kalian tinggal mati juga itu. Ya kan? Emang kalian selamanya mau jadi apa? Jadi ketua umum, jadi presiden? Kan enggak juga. Gitu. Dia akan berganti siklusnya kan. Jadi sadarin diri itu gitu. Jadi nggak usah terlalu pongah, nggak usah terlalu serakah. Capek nanti kalian. Ya, jadi buat kami sih, ini bukan pesan buat PDIP saja. Ya, buat orang-orang yang kalian menjadi orang politik di Indonesia ini. Jangan kalian pikir kalian punya kuasa dengan perpolitikan ini. Nggak bisa. Apalagi sekarang anak-anak kita sudah begitu cerdas. Ya, saya pikir ini sebagai masukan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian obrolan kita, sampai ketemu lagi nanti di isu yang lebih bermanfaat. Ya. Terima kasih sudah bersama ngobrol. See you.